وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد syukur alhamdulillah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita berdoa rahmat kasih sayangnya, rahmat ridhonya sehingga dapat melanjutkan majelis ilmu kita. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam ini mendapat ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ajarkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Insyaallah ya Allah, hari ini kita telah berada di tanggal 3 Muharram Safar. Mudah-mudahan kita terus mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Bapak-Ibu sekalian, ibu jemaah Masjid Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan majelis ilmu kita yang tertunda pada bulan yang lalu tentang hal-hal yang dapat merusak daripada amal ibadat dalam kacamata ilmu tasawuf kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita berdasarkan daripada surah Al-Asr ayat 18 dan majelis ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terhadap murid-muridnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Akhir daripada surah Al-Asr ayat 18. Allah bilang sesungguhnya Allah Maha teliti setiap apa yang kita kerjakan. Berangkat dari ujung Al-Asr 18 inilah Imam Al-Ghazali menegaskan dalam arti kata untuk kita memperhatikan setiap perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Konsep dalam Allah kepada umatnya Umat Muhammad ini adalah semuanya itu ibadah. Bagaimana supaya tidak gugur ibadah itu yang dikerjakan setiap itu ibadah, supaya tidak gugur di hadapan Allah, sementara kita berharap. Banyak Imam Al-Ghazali mengatakan banyak yang berharap, banyak yang berangan-angan, berandai-andai perbuatannya itu merupakan ibadah, lalu diterima Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, menghasilkanlah yang namanya pahala. Akan tetapi kata Imam Al-Ghazali, rupanya perbuatan itu sia-sia.
ini yang tujuannya menurutmu adalah ibadah, ternyata sia-sia belaka. Itulah yang ditakutkan. Apa yang pertama kata Imam Al-Ghazali yang harus diperhatikan? Yang pertama, ulang sedikit, adalah musyaratah. Musyaratah. Apa itu? Kamu perhatikanlah perbuatan yang kamu lakukan itu tertuju kepada siapa. Syaratnya itu menunjukkan kepada siapa perbuatannya, disandarkan kepada mana, apa tujuannya. Dari yang pertama ini banyak yang berangan-angan dari. Kalau kita perhatikan daripada hakikat sholat itu, tujuan sholat itu salah satunya kata Allah dalam surah Al-Toha, innani anallah la ilaha illa fa'budni wa aqimis sholat di zikri. Nah, ini ibadah yang pertama sekali. Banyak yang berangan-angan. Ini contohnya, contoh daripada ibadah salah satunya adalah ibadah sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang rasulnya ibadah, kepalanya ibadah, waranya ibadah, rasul ibadah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kemana muaranya, kemana akhirnya pekerjaan yang kita lakukan itu, apakah memang sudah penuh muatan dengan syariat? Ini kan banyak nih. Yang kedua, banyak perbuatan yang melandaskan, mengatasnamakan ibadah. Mudah-mudahan kita nggak terkenal, tapi kita melihat contoh di luar sana. Sebab apakah keterbatasan ilmu, ataukah tidak mau mendengar ilmu, majelis ilmu, atau memang sudah tidak mau tahu? Kalau yang ketiga, kalau sudah tidak mau tahu, tahu tapi tidak mau tahu, tahu tapi tidak mau mengamalkan, nah inilah yang kita takutkan nanti apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Selagi dia mau tahu, alhamdulillah. Yang parahnya nanti tahu tapi tidak mau tahu. Udah nggak tahu, nggak mau tahu lagi. Nah, yang parahnya. Udah nggak tahu, nggak mau tahu lagi. Nah, akhirnya apa? Ada yang sok tahu. Nah, ini kacau. Udah nggak tahu, nggak mau tahu. Sok tahu. Nah, yang kacau. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Kita mau tahu. Apa mau tahu siapa? Mau tahunya Allah. Maunya Allah itu apa? Nah, itu yang kita tuntut. Maunya Allah itu setiap perbuatan yang kau katakan adalah ibadah, maka penuhilah syaratnya. Tujukanlah dia kepada aku. Innani anallah. Sudah dikatakan aku ini adalah Allah, Tuhanku. La ilaha illa ma. La ilaha illa. Gak ada Tuhan selain aku. Makanya semua yang tercipta di atas muka bumi ini, yang terjadi di atas muka bumi ini adalah karena aku. Itulah maksudnya. Pak Bukti, kalau sudah kau pahami, engkau tidak ada satu yang terjadi di atas muka bumi ini bukan karena izinku, dan engkau mengetahui adalah engkau
adalah ciptaanku, tugasmu adalah fa'budni, tunduk dan patuh hanya kepadaku. Lalu apa lagi? Wa aqimis shalah. Kita lihat, ya. Fa'budni, maka sembahlah aku. Arti sembah itu tunduk dan patuh hanya kepadaku. Putus tidak. Kalau sudah dan tunduk patuh kepadaku, hanya la ilaha illallah, balik ke belakang. Wa aqimis shalah. Jelas tak? Wa aqimis shalah, maka tegakkanlah sholat. Nanti apa sebab tidak menegakkan sholat? Apa sebab sholatnya tak sampai kepada Allah? Itu baru sholat. Kalau sudah sholat tak sampai kepada Allah, dipastikan ibadah yang lain pun takkan sampai kepada Allah. Wa aqimis shalah, maka tegakkanlah sholat. Perhatikan, yang pertama perintah adalah fa'budni wa aqimis shalah. Sholat. Perintah yang pertama itu sholat. Allah menyuruh. Tegakkanlah sholat, dizikri, karena sholat itu adalah untuk mengingatku. Kalau sholatnya sudah tidak memenuhi musyarat, takkan dapat dia mengingat Allah. Takkan dapat dia mengingat Allah kalau bila sholatnya tidak memenuhi musyarat, tidak mensandarkan kepada Allah. Kenapa di sholat? Kenapa di sholat dipastikan ibadah yang lain tak juga sampai kepada Allah? Karena sholat adalah titik puncak daripada ibadah. Rasulullah yang bilang kita, bila Rasulullah bilang, Nabi kita bilang, Yaumal qiyamati awwalul hasb. Dari kiamat nanti, sholat itulah yang pertama sekali menentukan apabila sholatnya baik dan ibadah yang lain juga baik. Kenapa? Di filsafat sholat ini banyak nih yang perlu diperhatikan. Lulus sholat, lulus. Fakbud ini menyembah Allah melalui sholat ini, lulus sholatnya, insya Allah sholat yang lain baik. Apa? Toharohnya, bahasanya kecil, bahasa toharohnya, bersucinya. Dan disampaikan dulu itu, Bintau sholat tuhur, kunci daripada sholat itu adalah tuhur, bersih, ya, bersih. Makanya ini yang pertama saya bilang tadi, fa'bud ini aqimis shalah. Banyak adalah kita pakai bahasa banyak. Banyak yang melaksanakan ibadah sholat, banyak yang melaksanakan ibadah-ibadah yang pada akhirnya tidak tahu, tidak tuhur, tidak bersih. Tidak bersih niatnya tidak karena Allah. Niatnya tidak karena Allah. Kalau sudah sholat saja pun niatnya tidak karena Allah, ibadah yang lain pun mengikut. Penampilan boleh jadi. Ya, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak hal-hal yang menjebak. Hal-hal yang menjebak pandangan zahir kita. Bahkan sampai pandangan batin tentang ibadahnya. Maka terjebaklah sebagian umat Muhammad. Ya,
Kita masuk yang kedua. Kalau masyarakat tadi mensandarkan itu hanya kepada Allah. Ya. Amal yang dilakukan itu kemana tujuannya adalah Allah. Penyebabnya yang tidak tertuju kepada Allah, inilah yang banyak yang bakal banyak terjadi. Akhirnya nanti seperti yang selalu diingatkan, ini ayat selalu harus di Al-Qur'an harus selalu diingat landasan-dasarnya. Waqadimna itu fa'alu bacaan Allah abad al-Mansur Al-Qur'an 38. Itu harus diingat selalu. Apa itu? Ini ayat tasawuf. Silakan kamu beramal ibadah kata Allah. Tetapi nanti bacaan Allah Mansur. Ternyata amal ibadahmu itu adalah amal yang sia-sia. Kalau diartinya itu kutaburkan bagaikan debu yang berterbangan. Ini yang selalu kita ingat. Makanya para ulama-ulama itu selalu menjaga musyawarah, dalam setiap perbuatan. Apalagi nanti sudah masuk kepada zikrillah, mengingat Allahnya. Sebab tujuan daripada sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Interaksi dengan Allah itu adalah sholat. Orang yang berhadapan dengan Allah itu harus bersih. Ini syarat utama. Syarat utama itu bersih supaya bisa mengingat Allah. Allah itu adalah bersih. Maka berhadapan dengan Allah itu harus bersih. Mana yang bersih? Dua, zahir dan batin. Ada yang berhadapan dengan Allah, zahirnya saja bersih, tapi batinnya tidak bersih. Ini yang banyak terjebak. Kalau zahir bisa dibuat-buat, penampilan. Innallaha yanzuru ila, kata Allah, bukan. Aku tidak memandang daripada bentukmu, dan aku tidak memandang daripada hartamu, tapi yang dipandang itu adalah qalbu. Jadi yang berhadapan dengan Allah itu, yang dipandang itu adalah batinnya, zahir lahirnya. Itu yang dipandang Allah. Kalau zahir ini bisa dibuat-buat, Pak. Zaman sekarang banyak penampilan, ya kan? Banyak yang kita tertipu, karena dunia ini adalah sendal gurau, sandiwara. Nah, ini dunia. Makanya katalah hati-hati. Memang semua mendasarkan, mengatakan adalah ibadah. Kalau sudah ibadah itu berkaitan dengan agama. Jadi jangan kita terjebak. Kenapa saya bilang jangan terjebak? Kita ini sudah mendekati, insyaallah kita sudah mendekati takwa. Takwa itu adalah kalau sudah masuk kepada tingkat takwa, maka dia sudah masuk dalam ahli apa? Ahli ibadah. Kalau sudah ahli ibadah, insya Allah zikrillahnya terjaga. Dengan beda dengan ahli dunia. Kalau ahli dunia hanya bahaya, penampilan banyak. Jangan kita terkecoh ya tadi. Dan kita jangan turun di dalam itu. Silakan. Memang dunia adalah untukmu, tapi silakan. Jangan dunia yang mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur dunia. Kebanyakan sekarang manusia diatur oleh dunia. Masuklah kita yang kedua. Itulah dia muraqabah. Apa itu muraqabah? Kata Imam Al-Ghazali, kata Al-Qashri dalam Ar-Risalah Al-Quraisyiyah, al-muraqabatu ilmul abdi
Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu adalah bahwa kita ini tahu sepenuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya. Udah tahu kita. Bagi yang tahu, bagi yang tak mau tahu itu orang. Bagi yang tahu tak mau tahu itu orang. Ya. Al-muraqabatu ilmu abdi. Sesungguhnya hamba itu kita ini tahu bahwasanya kita ini adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penyebabnya udah tahu, tapi dia tidak mau tahu, pura-pura tahu, pura-pura tak mau tahu. Penyebabnya adalah satu, dunia. Yang kedua, dosa. Yang pertama adalah dunia, yang kedua dosa. Apa dunia itu? Dunia itu yang menyibukkan kita, untuk lalai dengan pengawasan Allah adalah dunia. Lalu kita baca dalam surah Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Ini kan kelemahan kita juga. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan. Sering kita baca, tetapi kita lalai. Alam ya'lam bi annallaha yara. Surah apa itu, Bu? Surah apa, Bu? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya aku, kata Allah, melihat segala perbuatanmu. Ini terkadang ayat sering kita baca tapi kita tidak mengetahui maknanya. Apa yang menyebabkan kita sepilih, bahasa kata satu sepilih dengan Allah? Kalau tahu nggak akan terjadi. Yang menyebabkan tadi ada dua. Pertama adalah dunia, yang kedua adalah dosa. Dunia itu mana? Inilah yang sedang kita lakoni. Kalaulah dia muraqabah itu artinya bukan diawasi. Muraqabah itu artinya diawasi. Kita ini sedang dimuraqabah. Kita ini sedang diawasi oleh Allah. Kalaulah engkau tahu engkau itu dalam pengawasan Allah, pasti tidak terjadi kelalaian untuk mengingat Allah, mengerjakan perintah Allah. Kalaulah engkau tahu, alam ya'lam bi annallaha yara, kalaulah engkau tahu engkau itu dalam pengawasanku, tidak akan terjadi satu lalai dalam mengingatku, lalai dalam mengerjakan perintahku, dan meninggalkan larangan. Sekarang pertanyaannya tadi, apakah tahu atau tidak tahu? Itu yang bisa lalu. Lalai mengingat Allah, lalai mengerjakan perintah Allah, tetapi mengerjakan larangan. Nah ini, apakah dia tidak tahu dengan muraqabah pengawasan Allah, atau tahu tidak mau tahu, atau tak tahu tidak mau tahu? Kita
Ya Bu, kita ini sedang dalam tahu, mau tahu, mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget? Nah, supaya tidak terikut kan gitu. Tidak ada yang belum ya? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tahu, yang mau tahu. Mau tahunya apa? Karena kita sedang dalam pengawasan Allah, lalai dari pengawasan Allah. Kenapa? Karena satu tadi adalah dunia, yang kedua adalah dosa. Ini nggak bisa dipisahkan. Dosa ini timbulnya dari dunia ini tempat dosa, satu, dan juga tempat pahala dunia. Tapi mana yang dominan? Mana yang dominan? Lebih banyak kita lihat tempat dosa atau tempat pahala. Mana yang lebih banyak? Masalah jauh-jauh lah. Nyari hari Ahad. Tanggal berapa? Apa? Tanggal 18 ya? 20. 20. Tapi 20 serasa 17-an katanya. 20 masih terasa 17-an. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Lebih banyak tunduk dan patuh pada yang ketiga. Padahal syarat yang ketiga itu banyak. Ati'ullah banyak. Depan rumah saya itu lapangan. Ati'ullah banyak. Allahu Akbar, Allah balaskan pengawasan Allah Subhanahu. Nah ini nggak mau tahu. Apa saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu aja tuh sampai asar nggak berhenti pusing. Masya Allah. Dia saya bilang kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apanya yang mati? Apanya yang mati? Akidah yang sudah mati. Ati'ullah wa ati'ur Rasul lenyap dua-dua. Lebih taat kepada wa ulul amri minkum. Contohnya apa? Contoh kecil. Silakan merdeka, saya bilang silakan merdeka di atas dunia. Begitu masuk ke gang aman, kami namanya aman di kuburan, gang merdeka itu. Masya Allah, astagfirullah. Saya panggil lagi beli. Mari dia pakai baju gamis ke masjid, istriku tuh tengok di sini. Merah putih, bagus bangga kepada kubur makhluk, cinta kepada tanah air, tapi bagi tanah Allah yang berbeda. Itu pakai gamis ke masjid, tapi itu bagaimana orang rumah? Kobang dan pula lagi nyari-nyari itu. Akhirnya saya tegur, nah kepingnya dekat dengan saya, kalau kan berani juga. Ini yang terjadi orang kobang. Tidak tahu dia sedang dalam pengawasan Allah. Itulah risikonya kalau masuk ke dalam Islam. Bapak itu orangnya bebas. Kenapa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Lebih ati'ullah wa ati'ur, lebih taat kepada ciptaan Allah. Bukan kita menafikan kepada Allah, tidak. Tetapi mana yang didahulukan? Dari juhur ke asar, ya Allah, main terus. Ini nggak ngacu. Ini ada satu masjid, ini kaji sudah akan saya sampaikan. Stop pengajian. Ya, daerah Ritual juga. Karena PKM-nya langsung bilang, mudah-mudahan PKM ini kan setuju dengan banyak satu ini, mudah-mudahan istiqomah ini lanjut ke kita. Kemudian habis puasa, habis Ramadan, Ustaz Numan puasa lagi. Yang bilang bagian apa? Bagian Pak Ismail bagian apa tuh? Ustaz kirim salam PKM, Ustaz Numan istirahat dulu. Apa istilahnya? Karena kajinya nggak cocok.
Rupanya dia menerapkan bahwa dari pribu adiullah wa adi rasul tadi, itulah musyawarah. Itulah musyawarah. Dia mengandaskan ibadah itu pertama ibadah yang dilakukan bukan karena Allah. Kenapa? Yang pertama tadi adalah dunia. Inilah yang disyaratkan kata Allah tadi. Karena apa hamba itu, makhluk itu, umat Muhammad itu tidak merasa dalam pengawasan Allah karena kesibukan dunia. Lalai takut kali dengan dunia ini, takut kali nggak kebagian dunia ini, sehingga rela dengan ikhlas hati dia meninggalkan tugasnya sebagai umat Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas tinggal, bahkan mendahulukan, astagfirullah, mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akibat tidak mengetahui apa yang dikatakan Allah tadi, alam ya'lam bi anna Allah ya'lam. Akhirnya apa? Itulah yang kedua tadi. Karena kelalaian, karena kesibukan dengan urusan dunia ini, akhirnya timbul dosa. Karena banyaknya sudah dosa, sering begitu kan? Masuklah makhluk yang ketiga, setan. Di mana setan itu duduk? Di nafsu amarah bisu. Duduklah dia di nafsu yang pertama. Gak apa-apanya itu, gampangnya itu, nantilah itu. Nah ini udah keenaan ini. Perbuatan yang menimbulkan dosa ini dianggap sepele, dianggap gampang, dianggap mudah. Nantinya itu entarlah itu, ini ada. Akhirnya berkelanjutan. Perbuatan lalai ibadah segala macam lalai, perintah lalai. Dosa tadilah yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dosa. Sudah banyak sudah dosa tadi hilang. Hati tadi apa? Kata Allah itu sudah mendekati, dan sedikit lagi, tapi masih ada keinginan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar itu, masih dibukakan Allah lagi kedengarannya. Tapi karena sudah lebih banyak menutupi kalbunya itu, karena kita lalai, nantilah. Yang mau coba pulang lagi ke belakang, masih ada kawan. Tapi keterkatnya tadi kesibukan sudah itu, dan lewat waktu zuhur. Lewat waktu zuhur. Nah, apa bahasanya? Apa aja bahasanya? Masih ada ke besok. Nggak tahu dia besok itu siapa tahu. Masih ada ke waktu besok. Itu yang kita takutkan. Jadi karena perbandingan dosa tadi, akhirnya lupa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asirru qawlakum aw izharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Ini pun sering kita baca. Wa asirru qawlakum aw izharu innahu alimun bidhati sudur. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat 13. Apa kata Allah? Kita baca. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau lahirkanlah, atau zahirkanlah. Sesungguhnya dia mengetahui segala isi hati. Gak bisa. Kita harus tetap kepada muraqabah. Macam pun rahasiamu, baik yang tersirat maupun tersurat, aku mengetahui. Dari mana rahasia perkataanmu zahir dan batin itu? Dari hati. Karena aku ada di hati. Maka tempatkanlah, maka dalam zikir qalbi itu Allah itu ada di hati. Gak bisa. Dua ya, ada dua. Al-alam dengan al-qulub. Perbuatan yang zahir maupun batin itu tak bisa terelakkan dari
Haji umroh nggak bisa baca, nggak bisa rahasia. Al-Quran nggak bisa rahasia. Sedekah nggak bisa rahasia. Puasa, puasa itu salah. Ya, itu ibadah yang penuh dengan rahasia. Mau kemana? Nggak bisa. Bidah disuruh inna wa alim bidah disuruh. Kemana pun apapun nggak bisa. Kita tetap dalam kawasan Allah. Jadi sholat, puasa, puncaknya sholat, masuk pada puasa. Kalau sudah puasanya, maka kata Rasulullah, banyak yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rasa itu rahasia. Bisa kontrol dalam ibadah puasa, insya Allah. Walaqad khalaqnal insana wa ta'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min khairil warid. Surah Qaf ayat 16. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Aku menciptakan kamu, kata Allah dalam tafsirnya itu, tafsir Al-Marahim. Aku menciptakan manusia itu mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Perkataan hati kita ini yang duduk di tahun itu, kita yang duduk di dia. Apa yang sedang terjadi di sini, Allah tahu. Makanya isilah dengan zikrul qalbi. Kalau zikrul dunia kacau. Kan dalam itulah akhirnya timbul angan-angan, akhirnya timbul hayalan. Kalau angan-angan hayalan kepada Allah bagus, tapi kita lebih banyak angan-angan hayalan apa yang akan kita perbuat dengan dunia ini. Surah Qaf ayat 16. Aku mengetahui apa yang dikatakan oleh dirimu, dan aku lebih wanah aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat daripada urat leher. Apa maknanya? Aku lebih dekat daripada urat leher. Artinya menegaskan Allah itu betul mengawasi setiap gerak. Gerak yang mana? Sampai kepada gerak hati. Makanya para ulama-ulama sufi itu berbuat apa namanya? Kalau bahasa ahli kita, hidupnya di atas dunia ini, dia hidup nyata, tetapi dia sudah merasa di hadapan Allah. Kalau sudah merasa saja pun di hadapan Allah, kalau orang sufi itu nggak ada lagi dunia, nggak ada lagi dunia, mana kosong. Dia masih hidup di dunia, tapi karena sudah dekatnya dengan Allah, terjagalah gerak kakinya terjaga, tangannya terjaga, matanya terjaga, telinga terjaga, apalagi yang lebih terjaga, lisan lebih terjaga. Kenapa? Karena dia memaknai, karena maknanya itu aku lebih dekat daripada orang lain. Gak bisa apa lagi. Ibarat seekor, apa cerita di sini? Kisahnya, ibarat seekor lembu yang di lehernya menempel sebilah pedang. Apa yang dibuat? Tinggal itulah itu. Begitulah kita ini. Maknanya apa? Akan terjadi setiap saat. Hanya Allah yang mengetahui. Namanya mau. Makanya ada lagi itu percakapan antara murid itu kemarin ya. Percakapan antara
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Udah persiapkan bekal untuk hari esok. Di mana hari esok itu adalah hari kiamat. Sebetulnya udah banyak sih. Ingat tanda-tanda itu udah banyak. Tanda-tanda peringatan Allah itu udah banyak di hadapan kita ini. Terkadang kita masih itu tadi, karena masih merasa hidup di dunia. Jadi muraqabah kita kurang. Dengan salah satu tanda-tanda Allah itu sebetulnya sayang Allah itu, sayang Allah. Tapi kita itu tadi kurang memahami juga kenapa kita masih tingkat tinggi dalam mendudukkan nafsu amarah itu, bukan nafsu lawamah ya. Apa contohnya? Ya sakit, umpamanya ya, sakit. Itulah kasih sayang Allah ya. Nah, maka dalam kitab Tamyiz nomor 1 itu adalah sakit dibahas. Itu dah tanda itu, bukan tanda mati, bukan tanda mati. Tapi bisa sakit itu mana? Ada sakit zahir, ada sakit batin. Sakit zahir, sakit zahir apa? Bisa bekam, bisa olah. Ya kita buat, ya. Bisa minum buah ini, kita kerjakan buah. Itu sudah sakit zahir. Sakit batin ini, apa sakit batin? Itulah tidak merasa muraqabah, tidak merasa diawasi Allah, sehingga lalai dari Allah. Mati zahirnya, mati batinnya habis. Mati zahirnya, hidup batinnya. Ini susahnya. Jadi dari pagi habis subuh saya memang jemaah dibutuhkan. Jatuh hari Sabtu semalam, jatuh dari dia pekerja tukang sedang ikut mengerjakan sebuah masjid yang renovasi. Apa yang itu? Ustaz, saya jatuh. Insya Allah bisa selesai subuh, saya berangkat dari belakang saya subuh. Saya beruntung. Apa kena? Patah pinggul. Patah pergelangan pinggul pun nggak tahu. Sebab kakinya sebelah kanan nggak bisa digerakkan. Jadi cuma Ustaz zikir, ingat Allah. Ini sakit. Batin sakit nggak? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau batinnya sakit, astagfirullah. Insya Allah, salah satu insya Allah ya taat. Jadi kalau zahir, ayo ada yang menyanyi silakan. Yang penting batin tidak sakit. Ini harus kita syukuri. Kalau batin kita masih sehat, alhamdulillah Allah. Tapi kedua itu adalah sayangnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan. Jadi Wananu akrabu, aku lebih dekat daripada ulama mengatakan bahwasanya kita setiap saat dalam pengawasan lebih spesifik Allah itu dekat dengan kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Surah sambungan dari sahur Ramadan, ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Jika hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku katakan kepada mereka, sesungguhnya aku
aku mengabulkan seruan memanggil jiwa aku. Allah itu dalam tafsirnya, aku lebih dekat aku dengan hamba-Ku, dan aku mengabulkan apa yang dia inginkan. Apa yang kita inginkan, artinya Allah sangat dekat dengan kita subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid. Ya, ayat 4. Dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ini ayat terakhir malam hari ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Paham? Simpel. Artinya kata Allah, aku bersamamu di mana saja kamu berada. Habis. Di mana kita? Udah. Itulah Allah. Simpel. Dimanapun kita, Allah bersama kita. Ini pemahamannya tadi. Ada yang nanya, Allah di mana? Dengan ayat ini Allah ada yang nanya. Berarti Ustaz, Allah itu banyak. Jadi berapa? 1, 2, 3. Banyak. Berarti Allah itu banyak. Nah ini. Jadi, ya. Kesimpulannya dari ayat ini, artinya kita tetap dalam. Ini berapa? Ada CCTV ya? Berapa kameranya? Udah. Layarnya itulah dia. Kameranya 6. Ya. Apanya apa lagi? Server. Layarnya berapa? 1. Itulah dia. Siapa dia? Kiri kanan kiri siapa? Siapa bu? Akif. Itulah dia CCTV. Allah itu berarti yang puji itu Allah, berarti banyak Allah. Kalau sudah banyak Allah, sama dengan 3 tapi kita ketemu situ. Dan simpulkannya itu tadi kan Al-Hadid ayat 4, ingat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah bersamamu. Diawali dengan alam ya'lam bi annallaha ya'lam. Jadi penutupnya insa'al tuhan syai'in ba'daha fala tusabbih qad balagha min ladunni udra. Rahu Tabrani dari Ubadah bin Samit radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semulia-mulia iman seseorang adalah, kalau dah mulia, iman yang mulia itu, iman yang bagus itu, kata Rasulullah, adalah bahwa ia tahu sesungguhnya Allah beserta dia dimanapun saja berada. Itulah kesimpulan akhir dari muraqabah. Iman yang bagus itu dia mengetahui dimanapun dia berada, kata Rasulullah dalam hadis Tabrani ini, Allah bersama dia. Inilah yang dipakai para sahabat, para tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama yang mengucapkan takbir. Itulah dia, Allahu Akbar. Siapa itu? Bung Tomo. Apa lagi? Pejuang-pejuang Pangeran di Ponorogo. Mereka pakai ini. Makanya sekarang enggak bukan takbir. Apa? Padahal yang apa ini? Kasihan dia lu kata Allah. Aduh, kasihan dia kalau dari sini. Awak juga takbir. Nih, katanya buat. Gimana? Allah ini pakai. Inilah baru 2 pemahaman kita malam hari ini. Mudah-mudahan bahwa ma'akum aina ma kuntum, insyaallah. Kata hadis Rasulullah Tabraninya, iman yang mulia itu dimanapun kamu berada dalam pengawasan Allah, apalagi di bank. Apalagi di bank, wah ini banyak kali itu. Tapi kalau sudah Tabrani masuk dengan Al-Hadid dan tadi masuk, insyaallah. Sekian, cukup katakan sampai di sini, insyaallah. Allah hidup kepada kita semua. Allah berkata bersama. Kepada Allah